warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cao Ekam. Kali ini kita ada segmen pergerakan. Sudah tidak asing lagi ya beliau, waduh tua sekali ya kan? Sudah tidak asing lagi Bang Arfan yang hari ini tetap menjadi juru bicara dari P2KBL ya. Kayaknya ada banyak tekanan ya beberapa hari ini. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Tapi Infonya kita hadapi dengan riang gembira kan? dengan riang gembira. Walaupun infonya dipecat ya, ada beberapa orang. Ya, sebetulnya ada 10 orang yang dipecat, tapi kemudian satu surat pemecatannya salah alamat, kemudian salah tanggal lahir sehingga dianulir lah. Oh gitu. Jadi 9 orang yang Ada dipecat. 9 orang. Itu bukan karena ada something enggak? Enggak ya? Enggak ya? Oh ya, siapa tahu kalau dari 10 satu yang lolos ya kan? Juga ya. Iya. Enggak boleh lah ya. Ya, mungkin bisa diceritakan Bang, apa nih progres kita mulai dari awal atau seperti apa? Seperti yang saya sampaikan di sini dulu, kita mulai dari awal kawan-kawan yang gajinya tertunggak di tahun 2021, tertunggak selama 2 bulan, kemudian tahun 2022 1 bulan sehingga 3 bulan, terakumulasinya 3 bulan yang tertunggak, berangsur-angsur dibayar sehingga lunas tunggakannya sampai bulan Mei. Tapi setelah itu ternyata kan menunggak baru dibayar bulan Mei, dan kemarin kami dapat info dari kawan-kawan petugas kebersihan dibayar juga di bulan Juni. Semuanya petugas kebersihan dibayar 735 orang, kurang lebih dibayar semua tuh gajinya. Ya. Jadi nggak ada yang tertunggak. Ya? Juli nanti pas bulan Agustus. Oh iya. Kemudian? Tapi 9 orang ini dipecat. 9 orang dipecat. Dengan alasan ini hasil evaluasi Dinas Lingkungan Hidup, karena memang di dalam surat keputusan wali kota untuk mengangkat mereka sebagai pegawai kontrak itu memang ada butir di poin kelima kalau tidak salah. Pemerintah kota dalam hal ini DLH bisa mengevaluasi kinerja kawan-kawan petugas kebersihan. Oh, iya. Setiap tahunnya. Nah, jadi kontrak itu memang per tahun ya? Per tahun. Sekali ya? Per tahun. Kemudian? Dan nggak ada PKWT-nya dia. Oh gitu. Nggak ada. Jadi cuman ya kontrak gitu aja dikasih, nggak ada yang butir-butir yang tidak perjanjian bahwa hak mereka ini A, B, C, D, kewajiban mereka A, B, C, D, nggak ada. Hanya SK yang diberikan. SK. Oh, begitu. Baru kemudian keluar SPT, surat perintah tugas, kan mereka ditempatkan di mana. Jadi 9 pemecatan dari 9 orang ini apakah terkait aksi atau sebenarnya evaluasi ini sebelum aksi? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar menurut saya. Karena di dalam surat keputusan pemecatan yang ditandatangani oleh pejabat sekretaris daerah. Sekda ya? Oh, Sekda. Bukan wali kota? Bukan. Oh gitu. Saya nggak tahu kenapa. Oh iya. Tanya nanti ya dengan pemerintah daerah. Iya. Surat pemecatan keluar berdasarkan surat rekomendasi PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 31 Mei. 31 Mei. Kita aksi pertama? Tanggal 27 Mei. 27 Mei. Oh, cepat sekali ya. Tapi ya? prosesnya kan lama sampai keluar surat keputusan pemecatannya kan? Iya. Gitu. Evaluasinya cepat sekali ya. Nah, kita nggak tahu entah evaluasinya itu karena memang berdasarkan kawan-kawan lalai bekerja selama mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei, ataukah karena memang misalnya karena pemerintah geram terkait aksi massa yang dilakukan oleh kawan-kawan petugas kebersihan, walaupun isinya merebut hak. Iya. Gitu. Iya. Karena kalau kita melihatnya hari ini kan pemerintah Kota Bandar Lampung ini seperti anti kritik. Ya kan? Kita masa gaji kawan-kawan petugas kebersihan harus didemo dulu baru kemudian keluar. Dan instansi lain belum gajian yang penuh gajinya mulai dari Januari sampai anti kritik Juni. Atau suka dikritik? Kritik dulu baru bayar kan? Oh enggak? Bisa jadi itu. Bisa jadi. Kalau anti kritik kan dibayar terus kan biar kritik kan? Makanya kemudian kawan-kawan pegawai kontrak yang lain dan mungkin petugas lainnya mungkin harus kritik dulu tuh baru gajinya dibayar. Apalagi RT kan yang paling banyak kan? Iya, karena itu tadi dikritik dulu baru dibayar. Artinya suka dikritik, bukan anti kritik kayaknya. Tapi dipecat. Nah, kenapa 9 orang?
Yang aksi berapa orang kita? Yang aksi sekitar 40 orang. 40 orang. Kenapa 9 orang ini? Ini dugaan ya? Iya. Jadi setelah kami cross check dokumen-dokumen kami, termasuk di situ ada foto-foto, 9 orang ini semua yang pada tanggal 25 kalau nggak salah. 25 Mei. 25 Mei kalau nggak salah. 2 hari atau 3 hari sebelum aksi. Ini kan kita bertemu tuh dengan asisten 1 Oh ya. dan kepala dinas lingkungan hidup. Oh gitu. Di mana itu? Di salah satu tempat makan lah. Oh, rumah makan ya? Ah. Oh ya. Pada Ngobrol saat- bareng lah ya, Ah. ngobrol santai. Ngobrol santai, ada Kasat Intel Polresta, ada Kasat Pol PP, ada Gadis Perhubungan pada saat itu, ada kepala dinas lingkungan hidup gitu kan, dan ada beberapa anggota yang saya nggak tahu. 9 orang ini. Atau ada lebih? Termasuk yang Ini 10 orang-orang pemerintahannya, termasuk di situ ada kepolisian. Iya, yang P2KBL? Nah, yang P2KBL ini sebetulnya ada sekitar 13-14 orang. Ah. Tapi yang ikut foto memang 9 atau 10 saya lupa. Oh gitu. 9 atau 10 orang ikut foto. Nah, kan bincang-bincang pemerintah pada saat itu diwakilin asisten 1 cari solusi lah pada saat itu. Iya. Kan saya juga pernah sampaikan di sini, kalau tidak salah, kita waktu itu berbicara, kami ini prinsipnya itu soal hak. Iya. Hak kami terpenuhi, ngapain kami demo? Iya. Ya Ini kan? kurang kerjaan udah Iya, nambah-nambahin kerjaan Iya, dia kan. nambah-nambahin masalah aja itu. Nah, pada saat itu berjanjilah asisten 1, Asisten 1. karena ada pernyataan Ibu Wali Kota pada saat itu yang akan mengeluarkan gaji di hari Selasa. Iya. Ya kan, diperkuat lagi dengan asisten 1, diiakan oleh kepala dinas lingkungan hidup, ditelepon kabit apanya ya kan, untuk proses pencairan gajinya biar terlaksana. Ya, kami bilang kalau gaji itu keluar hari Selasa kami nggak demo. Itu kan prinsipnya. Nah, tapi ternyata di hari Selasa hanya keluar 1 bulan, bukan 2 bulan. Okay. Sementara gaji yang tertunggak 2 bulan. Oh iya, jadi ada alasan kita aksi lagi. Kenapa cuma 1 bulan? Iya, kita minta kan dibayarkan full, ya kan? Ini udah tertunggak setengah tahun lebih loh. Gaji di bulan, kalau yang direkap rekening korannya itu digaji di bulan November dan Desember 2021. Iya. Nah, tapi apa namanya, sebenarnya gaji yang tidak dibayarkan itu kalau pengakuan kawan-kawan petugas kebersihan yang telat itu di bulan 2 dan 9. Walaupun di rekap rekening korannya seperti itu, karena mungkin soal administrasi gitu kan. Nah, itu aja udah nggak dibayarkan, lama sekali gitu. Sampai kami melakukan aksi di tanggal 27 Mei, Iya. kemudian kita melakukan aksi lagi di tanggal 29 Mei. 29 Mei, keluar di tanggal 30. Iya. Full. Rekomendasi itu. Bukan, Oh. gaji full. Gaji full, tanggal Gaji. 30 Selasa itu ya? Senin. Oh, Senin. Gaji full. Nanti tanggal 31 keluar surat berdasarkan surat yang kita terima, tanggal 31 ternyata PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan surat untuk memberhentikan kawan-kawan yang 10 orang ini. 10 orang itu. 10 orang, walaupun kemudian yang terakomodir 9 karena yang satu ini ternyata dinas salah data. Tapi surat itu sudah diterima nih sama Di salah tanggal satu- berapa? Saya lupa tanggal pastinya, tapi saya catat itu kalau nggak salah tanggal 6 atau tanggal 7. Di Juni. Bulan Juli. Juli. Oh, gitu. Di bulan Juli. Di bulan Juli ini kita terima surat pemecatannya 2 gelombang. Yang pertama ada satu kawan Herman, itu pertama kali mendapatkan surat keputusan pemecatan. Dia sendiri. Oh, nanti surat rekomendasi dengan surat keputusan itu berbeda. Beda. Tanggalnya juga beda. Surat rekomendasinya dikeluarkan tanggal 31 31 Mei. ke internal mereka nih, ke apa namanya, saya nggak ngerti polanya, tapi istilahnya ke wali kotanya lah untuk merekomendasikan Internal pemecatan. kotanya, ya. Iya. Nah, tapi baru ditandatangani oleh pejabat sekretaris daerah itu di tanggal 27 Juni. 27 Juni. Nah, Diterima di tanggal 6 kalau tidak salah. 6 Juli. Oh, gitu. Nah. 1 bulan ya. Tanggal 6 satu orang yang dipecat. Saya bilang nggak mungkin satu orang yang dipecat. Pada saat itu yang dipecat ini menanyakan ke pengawas, ke rayon, ke UPT-nya, bahkan sampai ke kabit, ke subak umum, dan bahkan mencoba untuk menghubungi sekretaris dan kepala dinas, tapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ini masing-masing orang-orang ini saling selemparan dan ada yang tidak menjawab. Oh, itu urusan UPT-nya, oh itu urusan kabitnya. Ini kan pemerintahan yang semacam ini, yang saat kemudian ditanyakan alasan mereka,
memberikan surat pemecatan tidak tahu, ini kan lucu. Iya. Ini kan lucu. Karena kan setahu saya yang namanya pemerintahan itu pasti sistemnya struktural. Iya. Nggak mungkin langsung lompat. Oke, lompat ke atas gitu. Tapi saat ke bawah itu pasti terstruktur juga. Bahasanya ini kan birokrasinya panjang. Iya. Misalnya dari Harus tahu sekda Iya. ke kepala dinas Iya. lingkungan hidup. Nah, ini surat pemecatan. Kepala dinas mungkin ngasih ke sekretarisnya, Iya. mungkin ya kan. Ke sekretarisnya, ini apa? Surat apa? Kan nggak mungkin nggak nanya. Iya. Apa misalnya seluruh perintah kadis itu dilaksanakan dengan tanpa bertanya dan tanpa dipikirkan? Kan nggak mungkin. Dan memang ada alur birokrasi yang harus terpenuhi. Kalau nggak maladministrasi nih mereka. Iya. Sampai ke tingkatan kabit, kemudian UPT, dan yang antar langsung itu kabit, ke Subak, dan sekdis. Nah, Sekretaris dinas lingkungan hidup. Walaupun dipanggil ke kantor UPT-nya itu kan untuk menyerahin surat pemecatan itu, yang 9 orang sisanya ini keesokan harinya. Nah, saat dikonfirmasi gak ada jawaban yang memuaskan, saling lempar-lemparan. Saya nggak tahu kenapa saling lempar-lemparan. Apakah mereka bingung menjawabnya apa? Padahal kan jelas tuh, yang mereka mau cuman apa sih isi surat rekomendasi kepala dinas ini sehingga memecat kami? Oh, itu isi rekomendasi tidak diperlihatkan ya? Tidak. Hanya surat pemecatan saja. Ada nomor apa namanya di situ berdasarkan surat rekomendasi ke PLT kepala dinas lingkungan hidup nomor A sekian garing-garing sekian ya. Tentang ini gitu ya. Kisi-kisi mengapa mereka dipecat? Nggak ada. Tidak ada. Sampai hari ini belum terjawab. Belum terjawab. Nah, kami berusaha untuk melakukan mediasi atau komunikasi terkait soal itu, apa sih sebetulnya alasannya. Tapi ternyata nggak membuahkan hasil secara person to person gitu kan. Kawan-kawan coba nanya ke kabit seperti saya bilang tadi, sampai ke menghubungin kepala dinas tuh, bahkan sampai ke kantor DLH, tapi yang nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Maka sehingganya kami melakukan aksi massa lagi. Aksi massa kembali di Tanggalnya saya lupa, tapi di hari Kamis kemarin. Oh, Kamis kemarin. Yang infonya dihadang preman-preman. Oh iya. Oh gitu. Iya. Jadi saya mendengarnya jadi malah lebih ke premannya ya. Isunya malah hilang ya. Isu PHK-nya hilang itu. Jadi gimana itu berhadapan dengan preman, siapa itu yang kirim? Saya kurang tahu juga, tapi ada selentingan kabar dikirim oleh salah satu kasat, entah kasat Pol PP atau kasat apa, saya nggak ngerti lah ya. Tapi selentingan kabar yang saya terima itu. Jadi dibuat konflik horizontal ya akhirnya. Iya, dibuat kita berhadapan dengan rakyat juga gitu kan. Itu kepentingan preman itu apa ya kira-kira? Dengan menghadang kawan-kawan P2KBL. Kalau di zaman Orde Baru itu kan ada yang namanya aparatus represif. Salah satunya di situ ada preman bayaran. Nah, ternyata cara-caranya Orde Baru itu masih dipakai di era tahun 2022 yang pasca 24 tahun reformasi, masih dipakai cara yang kuno itu. Ya, kita kan gini, petugas kebersihan itu kan yang hidup di garis kemiskinan. Saya maaf. Iyalah, petugas kebersihan, sampah ya, maaf, tukang sampah kalau bahasa kasarnya ya. Iya. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, hari ini pekerjaan mereka diambil tanpa tahu alasannya dipecat. Kalau misalnya alasannya dipecat, oh karena si A ini kemudian tidak melakukan pekerjaan selama 1 bulan, it's okay. Nah, tapi ini kita alasannya aja nggak tahu apa. Iya, apakah mereka mangkir kerja, ya kan? Ataukah mereka nilepin fasilitas kebersihan yang memang mereka ini sendiri, mereka beli sendiri gitu kan? Ya kan? Ya, siapa tahu sapunya dibawa ya kan? Sapunya mana hilang? Padahal mereka beli sendiri. Kan sambil ngerokok lah ya. Udah santai kan? Biar lebih santai gitu. Saya karena waktu dihadang preman, kebetulan saya ini kan agak telat. Saya habis ada agenda di luar kota gitu kan, maka pulangnya tuh memang dini hari gitu kan, sehingga agak kecapean badan, saya agak siang datangnya itu. Saya dengar kabar di tengah jalan, bang kondisi darurat. Darurat kenapa? Kata saya. Kami dihadang preman. Kenapa? Mereka menyuruh kita bubar. Langsung saya buru-buru itu kan, begitu saya sampai. Karena emosional kan,
petugas kebersihan yang mau merebut haknya yang kami dampingi dari awal gitu kan, dihadang preman. Oke lah kalau yang ngadangnya Pol PP memang tugas mereka gitu kan. Ini dihadang preman. Memang sangat-sangat emosional sehingga pada saat saya datang, saya tanya. Nanya ke siapa ini? Ke Preman preman ya? sana itu. Saya tanya, apain kamu orang di sini? Gak ada, kami cuma nonton katanya. Nonton ya nggak apa-apa kalau nonton mah ya. Siapa tahu sambil bantu, ayo semangat. Tapi posisinya kawan-kawan ini ditarik-tarik. Oh, ditarik. Dan diperintahkan untuk bubar. Ada videonya tuh di media gitu kan. Nonton apa jadi supporter ya? Ya, okay. Maka kemudian saya ambil megafon Hmm. gitu kan. Saya orasi di situ. Menjelaskan kepada preman-preman itu yang kurang lebih 15 orang. Kami ini nggak takut. Apalagi petugas kebersihan yang dipecat 9 orang ini. Orang berjuang untuk Priuk ini. Gitu kan. Nah, kami ngerasa berjuang bersama petugas kebersihan ini adalah hal yang benar. Maka nggak ada sedikit pun rasa takut di hati kami. Gitu kan. Mau dia preman, mau dia apa, kebal segala macam, kami ini nggak ada ilmu-ilmu kebal segala macam gitu kan. Kami hanya yakin bahwa hari ini kami melakukan hal yang baik. Insya Allah dibalas dengan hal yang baik dan dilindungi Tuhan. Benar. Itu kepercayaan kami. Maka tidak ada sedikit pun di antara kawan-kawan yang memiliki rasa gentar. Semangat. Itu lama itu kemudian memang disuruh masuk, walaupun ternyata pertemuannya di Pos Satpam. Pos apa? Di Dengan Pos siapa Satpam. saja itu? Dengan perwakilan dari Kesbang Pol, perwakilan dari Pol PP, ada juga perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan. Karena memang tujuan kita ke Dinas Ketenagakerjaan. Iya. Nah, sebelum ke Pos Satpam, ini mau nanya dikit. Saat itu ada Pol PP yang menjaga? Ada di balik. Ada polisi yang menjaga? Polisi beberapa lah. Oh. Apa nggak ada? Mohon maaf ya, mohon maaf ini Pak Polisi, ya kan? Pertanyaannya kan, kalian aksi pasti ada surat kan? Kan gini, Pemberitahuan. kita aksi itu kan hanya sebatas memberikan surat pemberitahuan, Iya. bukan surat izin. Iya, surat pernah kan? Ada kan? Kita kirim surat pemberitahuannya gitu kan, walaupun kemudian tidak diterbitkan. Oh, tidak diterbitkan. Iya, ya terserah lah mereka mau pakai aturan apa, tapi yang pasti kemudian kalau aksi itu yang melarang polisi, kita bisa bawanya sampai ke ranah hukum gitu kan. Tapi polisi tidak melarang itu karena memang polisi sangat-sangat tahu betul bahwa hak mengemukakan pendapat di muka umum Itu diperbolehkan. itu adalah hak setiap warga negara. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, polisi tahu kan ada preman? Ada tindakan apa dari polisi untuk melerai atau Melerai. Ada melerai, itu bagus polisi. Ya kan? Kalau yang sudah berhadapan seperti itu, ini kan udah jelas nih. Awamnya mata ini udah tahu yang mana yang lagi mengeluarkan pendapat, mana yang tidak mengeluarkan pendapat yang memang sengaja dihadapkan. Nah, disitulah peran polisi. Iya. Peran polisi menjaga aksi itu adalah bagaimana tidak terjadi apa-apa. Nah, di situ. Ya, semoga Pak Polisi itu berada di pihak rakyat. Nih, hormat Pak Polisi. Lalu kemudian kita masuk, ditanya mau kita apa? Kita mau ketemu dengan Dinas Ketenagakerjaan karena Dinas Ketenagakerjaan yang mempunyai wewenang. Itu kadisnya yang datang? Bukan, saya nggak tahu namanya. Lupa saya 2 orang, tapi bukan kadisnya. Yang nggak bisa menentukan kebijakan juga ya. Percuma dong di situ. Bahkan saya nggak banyak ngomong juga di situ. Saya nggak banyak ngomong juga kan. Pikir saya, ujung-ujungnya kalau saya banyak ngomong di sini, kawan-kawan juga banyak ngomong di sini. Apa namanya ya mentah juga. Mentah, Ya kan pasti. nggak ada solusi. Saya tahu betul jawaban birokrat itu. Nanti akan kami laporkan ke atasan. Kita tunggu balasannya gitu-gitu aja gitu kan. Setiap aksi belum pernah ketemu Ibu Wali Kota? Belum Pernah. belum selama petugas kebersihan ini melakukan aksi Sudah massal. dengar belum sih Bu ya Wali Kota ini? Kalau dia nggak dengar kan dia nggak bisa ngomong kemudian akan mengeluarkan gaji petugas kebersihan di hari Selasa yang di bulan Mei itu. Pada saat mau acara apeksi, dia kan selalu langsung responsif pada saat apeksi karena ada agenda besar. Nah hari ini karena nggak ada agenda besar, seolah-olah kami nggak direspon karena nggak ada agenda besar tersebut. Saya bingung juga. Gitu. Nah, saya didengar kemarin itu pada saat selesai kita mediasi, kami meminta pada saat itu apa yang harus kami lakukan secara prosedural. Kita ikutin langkah-langkah aturan yang tersedia secara hukum, gitu kan. Kita juga nggak mau yang kemudian
pakai hukum yang di luar hukum Indonesia Ya. gitu kan. Oke, kirim surat pengaduan, nanti kita fasilitasi Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, kata kami. Sudah kami kirimkan surat pengaduan itu, Ya, tepatnya di hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin ya, itu hasil dari aksi kemarin ya, bahwa Aksi hari Kamis, Jumat langsung kita kirim. ya, aksi dari Kamis itu disarankan oleh dinas untuk Dan dinas berjanji ini akan menjadi prioritas. prioritas. Akan menjadi prioritas. Nah, maka kemudian kami mencantumkan waktu di situ. Ya, targetnya. Hari Selasa. Selasa ini ya. Hari Selasa ini kami menyantumkan waktu untuk kemudian kita berdiskusi lah terkait persoalan ini sampai ketemu titik terangnya, sehingga persoalan ini terang benderang gitu kan. Nah, tapi setelah pasca kami mediasi di pos satpam tersebut, saya baca berita pada saat itu terkait soal aksi massa kita itu. Ada pernyataan PLT asisten 1 Bapak Budiman yang bilang ini telah dinas telah melakukan atau pemerintah daerah telah melakukan hal-hal yang memang secara prosedural benar. Sudah secara mekanisme. Iya, karena Itu memang di kontrak. dari mana info itu? Apakah langsung diterima atau apa? Pernyataan dia di media. Oh, di media. Makanya saya baca berita kan kata saya tadi. Sudah sesuai dengan mekanisme berdasarkan surat pengangkatan mereka gitu kan, ada evaluasi tahunan dan lain sebagainya. Nah gini, evaluasi tahunannya dilakukannya kapan? Pertanyaan pertamanya itu jelas. Memang betul ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tapi di bulan Juni. Enggak, yang jadi pertanyaan saya, dari 730, kenapa yang cuma di foto itu yang mendapatkan mekanisme itu? Kok kompak banget ya? Nah itu Kompak banget kinerja mereka itu selama setahun ini nggak bagus misalnya kan, sesuai mekanisme. Kenapa kompak banget di 9 orang yang ada di foto gitu? Nah itu ditanyakan langsung ke pemerintahan mungkin. Apa? Oh iya. Oke. Nanti ditanya lah ya. Karena kami masih bertanya-tanya. Ya, karena kalau logika awam ya, saya kan nggak ikut dalam proses di sana. Kalau logika awam kinerja, apakah yang di luar foto tidak di luar dari foto itu tidak melakukan kinerja yang tidak baik ya? Ya kami itulah jadi pertanyaan pertama kami ke pemerintah Kota Bandar Lampung dalam. Bukan kriminalisasi nih ya? Kita tak dapat dulu jawabannya, baru kita bisa memutuskan apa ini. Dugaan aja. Kan? Dugaan ini, ya kan? Karena tapi hari ini yang pasti mereka melakukan PHK sepihak. Karena tidak melakukan prosedural, misalnya surat peringatan pertama kalau misalnya dia tugas kebersihan ini lalai dalam bekerja gitu kan. Atau misalnya karena sudah lama gitu, seminggu berturut-turut SP2 gitu kan. Ada proses kalau mekanisme. Atau dikasih tahu lah minimal secara lisan, kamu itu nggak pernah kerja, nanti saya pecat, gitu. Iya benar. Nah tapi selama ini yang ada, berhenti kamu demo, kalau nggak nanti berhenti kerja. Kan gitu. Intimidasi ya. Intimidasi. Mungkin dari dinas-dinas lainnya, kawan-kawan yang belum digaji yang tidak ikut aksi itu takut itu tadi kali ya, enggak ya? Iya. Jangan demo nanti diberhentikan. Nggak tahu saya. Demo nanti digaji, enggak? Oh iya. Kalau soal itu nggak tahu saya. Bisa tahu kan? Ini seharusnya ini jadi jadi semangat bersama untuk kawan-kawan yang hari ini belum digaji ya, mungkin beberapa untuk bersolidaritas terhadap P2KBL untuk sama-sama bisa digaji akhirnya. Kalau pada kompak, masa iya dipecat semua? Nanti nggak ada yang gerak loh di Pemkot kan? Nah posisinya kan hari ini dugaan saya, Pemkot hari ini melakukan pemecatan terhadap 9 orang ini menunjukkan keangkuhan, kekuasaan yang otoriter. Iya, otoriter ya. Iya kan? Bahwa hari ini kalau lo ngelawan gua, lo nggak tunduk dan patuh sama gua, lo pecat. Ini 9 orang contoh. Karena nggak pernah dikasih tahu nyampe hari ini alasan pemecatannya apa. Maka itulah yang kemudian mendorong yang mempunyai efek domino terhadap instansi-instansi lain, terutama tenaga honorer, untuk tidak melakukan aksi massa atau protes, walaupun gajinya berbulan-bulan tidak dibayar. Gitu. Bahkan kalau insentif Linmas, misalnya RT, itu kan sangat banyak tuh, lebih dari 3 bulan nggak dibayarnya. Data pastinya saya nggak tahu. Tapi kalau dari pengakuan beberapa RT sekitar 5 bulan, 6 bulan gitu. Belum terima insentif, bukan gaji, insentif. Ya, tapi itu sudah menjadi hak karena ada kesepakatan loh.
Dan ada perda. Iya. Ada perdanya. Nah hari ini perda itu dilanggar sendiri oleh wali kota. Kalau dia nggak mau melakukan itu, hapus saja perdanya, ganti perda yang baru. Gitu, tapi kan biasanya di jokes ya, jokes atau beneran bahwa yang namanya membuat peraturan itu memang untuk dilanggar nggak? Kan yang buat dia sendiri Ya sih. itu, kan dia buat untuk dilanggar gitu nggak? Oh enggak ya? Ya enggak lah itu. Oh bukan ibu wali kota yang buat. Dewan ya? Sebelumnya, wali kota sebelumnya. Oh, Bapak Herman HR Bapak Herman yang buat. Tapi pada saat Herman HR nggak pernah tuh yang kemudian ada pelanggaran. insentif RT itu menunggak terlalu lama. Kan nunggak paling sebulan 2 bulan gitu. Mungkin wali kota sekarang merasa itu bukan kebijakan saya gitu, enggak? Iya, dihapus saja Hapus perdanya. aja perdanya, ya. Bikin perda baru, kemudian yang hari ini menghapuskan insentif RT itu. Iya. Luntur tuh sudah perda yang lama. Iya. Kan banyak tuh tenaga ahli wali kota ya kan, dokter-dokter hukum dan lain sebagainya, profesor-profesor, dipakai dong tenaga-tenaga ahli. Iya, untuk menghapus perda itu ya. Tapi nanti nggak Untuk dapat hukuman. bukan menghapus perda, untuk memberikan masukan-masukan yang betul. Gitu. Hari ini bagaimana? Nah kan hari ini kan gini Mbak, di dalam surat putusan pengangkatan, terlepas apapun situasinya, kawan-kawan ini hak normatif kerja itu mendapatkan gaji, dan gaji itu dibayarkan setiap 1 bulan sekali, gitu kan. Misal mereka diangkat tanggal 1, gajinya diterima di tanggal 1 Februari. Iya, bulan Februarinya. Manusiawinya kita paling lambat oke lah seminggu gitu, tanggal Iya. 8 gitu kan. Nah hari ini sampai telatnya setengah tahun lebih ini kan sudah luar biasa, sementara pembangunan masih berlangsung. Kira-kira itu analisanya kenapa? Tidak ada anggaran? Iya, kalau nggak ada anggaran nggak mungkin bisa ngebangun. Ada nggak dalam anggarannya pembiayaannya? Pembiayaan apa? Insentif dan sebagainya? Iya kan dianggarkan pasti. Pasti dianggarkan ya? Pasti dianggarkan. Kalau pasti dianggarkan tapi tidak dibayarkan, apa ada terjadi penyelewengan atau bagaimana? Nah ini yang kemudian harus kita diskusikan bersama kan. Bersama Dewan ya ini kalau nggak salah. Kami sudah RDP dengan Dewan, rapat dengan pendapat. Dewan sudah menganggarkan terkait sarana prasarana, habis itu Gaji dan lain sebagainya dianggarkan semua. Sarana prasarana terutama. artinya uang itu sudah ada. Memang kan uangnya nggak ada. Pengakuan ada. Dewan uangnya nggak ada. Tapi saya ingat betul omongan salah satu anggota Dewan, saya lupa namanya. PU aja bisa ngutang untuk pembangunan Kota Bandar Lampung. Kenapa ini untuk alat-alat pekerja kok nggak berani ngutang pemerintah kota ini? Kenapa gitu? Apa alasannya? Apakah karena kemudian hari ini kalau ngebeliin sarana prasarana pekerja ini ya nggak ada untungnya untuk mereka gitu, hanya untuk dihabiskan untuk pekerja gitu, menunjang kinerja mereka, sementara ada pembangunan, ada hal-hal lainnya saya nggak ngerti. Tapi sementara tidak dianggarkan sarana prasarana itu gitu kan. Nah sementara pembangunan Bandar Lampung terus berlanjut, tapi gajinya tertunggak. Nah bingung juga, sementara setiap hari harus dipaksa kerja. Kalau nggak kerja, kinerja tadi, evaluasi segala macam itu. Sementara mereka gaji berbulan-bulan tidak digaji. Nah anak istri mereka harus hidup loh. Ini soal manusiawi. Gini, bahkan sekelas PNS sekalipun kalau nggak digaji malas kerjanya, gitu kan? Iya, namanya nggak terima gaji kata mereka. Saya pun kalau misalnya saya bekerja misalnya di Cawekam nih, misalnya kan sama Mbak Nopel. Saya bekerja di Cawekam, tugas saya itu jadi host misalnya. Oh, nggak digaji kalau kami? Misalnya saya diberikan hak bahwa setiap saya ada kesepakatan. Saya setiap melakukan podcast itu yang saya dapatkan itu makan, minum, rokok. Iya. Misalnya. Iya. Ada kesepakatan di sini. Nah begitu kemudian saya melakukan podcast dan saya tidak mendapatkan makan, boro-boro kok minuman air putih aja enggak? Pasti saya harus kerja lagi ya, ngapain gitu kan. Kecuali beda halnya saya nggak dijanjikan apa-apa. Iya. Tidak ada kesepakatan di situ. Iya. Benar. Apalagi kesepakatannya ditertuang dalam aturan tertulis. Kan? Seharusnya lagian mungkin ada nggak sih hari ini pemerintah kota itu tidak memanusiakan manusia? Ya dengan polanya yang begini, yang petugas kebersihan setiap hari harus bekerja mulai dari jam 5 subuh, jam 1 siang, kemudian sore, setiap hari.
kerjaannya, tidak digajinya, nunggaknya lama gitu kan. Ya ini tidak memanusiakan manusia. Iya, mengeksploitasi tenaga orang Iya. tanpa ada. Nah, hari ini kami yang pertama petugas kebersihan yang melakukan aksi massa yang menuntut haknya belum pernah bertemu dengan wali kota. Sulit sekali. Apa sih Ibu Wali Kota ya? Jangankan wali kota, kepala dinas lingkungan hidup aja. Nggak pernah ketemu Ibu koordinasi? Pernah, tapi kemudian pasca aksi apeksi nggak pernah lagi dia Oh nongol. gitu. Oh, ya kita positif aja, mungkin lagi banyak kesibukan lah ya. Iya mungkin, karena dia juga kan menjabat 2 jabatan gitu kan. Bisa. Camat, kemudian PLT. Oh iya, Tadi. boleh. Iya. Ya kita berharap lah ya, pemerintah kota dalam hal ini Bu Eva mau menerima keluhan dari P2KBL gitu. Sehingga kemudian stigma orang terhadap wali kota Bandar Lampung yang otoriter hilang. Iya. Saya rasa Bu Eva ini bukan orang yang punya karakter tidak memanusiakan manusia lah. Ya. Tapi Semoga. kalau saya ngelihat ya dari media sosial, Ibu Eva ini dengan Humanis. sangat humanis. Humanis sekali. Sangat humanis. Tapi dengan apa yang terjadi terhadap petugas kebersihan, mindset saya langsung berubah 180 derajat. Gitu ya. Ini sama sekali nggak ada jiwa kemanusiaannya. Iya. Kan kalau cara-cara manusia itu Mbak, ada persoalan kita rundingkan bersama. Iya. Ibaratnya ibu, sini nak ada apa? Iya. Kamu tuh ada apa gitu? Masalahnya apa? Sini duduk. Kan pasti ada solusi gitu Iya. kan. Nah ini nggak ada. Tolonglah mengerti ibu lagi buntu, anggaran nggak ada. Ah. Yang penting ngomong Iya. ketemu ya kan? Dan kemudian ya anak-anaknya ini kan nantilah ya bulan sekian Iya. kita mudah-mudahan ada. Doakan pemerintah kota anggarannya banyak, dapat Nah, desain. terkait soal sarana prasarana kan kalau instruksi wali kota itu kan pengadaan langsung diadakan pasti walaupun berhutang. Iya. Orang untuk pembangunan bisa berhutang, hutang Iya. kita hari ini hampir 1 triliun. Wah, Menurut besar juga ya? berita-berita yang saya baca gitu kan. 1 triliun untuk kota. Hampir 1 triliun. Dari anggaran kapan? Tahun dari ini atau yang sebelum-sebelumnya? Oh. Diakumulasikan. Oh, diakumulasi. Ya, saya juga kaget kalau tahun ini sudah 1 triliun. Hampir 1 triliun. Hampir Triliun. satu. Tapi memang di laporan akhir tahun kemarin di bulan berapa saya lupa. Bandar Lampung ini wajar dengan pengecualian temuan BPK-nya. Wajar dengan pengecualian. Apanya nih? Kan kalau soal anggaran keuangannya kan BPK ini badan pemeriksa keuangan gitu kan. Nah, keuangannya ini wajar dengan pengecualian, tapi tidak dipublis. Pengecualiannya apa? Nah, gitu. Iya. Inilah kadang-kadang kita bingung ya karena kita tidak di dalam dan tidak transparansi, jadi bingung. Wajar. Saya juga bingung apa wajar dengan pengecualian. Maksudnya apa ini gitu kan? Kan kalau yang termasuk misalnya Lampung Barat wajar tanpa terkecuali. BTP dia kan tanpa terkecuali. Nah, Bandar Lampung Pengecualian ini kan artinya ada tanda kutip. ada tanda kutip yang harus mereka selesaikan itu kan. Ya mungkin kayak misalnya gaji-gaji yang petugas Yang kebersihan belum tadi dibayarkan, segala macam insentif gitu dan kan. sebagainya, ya. Nah, kan nggak mungkin juga tuh itu belum dibayarkan habis itu mereka sudah lolos laporan pertanggungjawabannya gitu kan. Laporan pertanggungjawaban anggarannya itu nggak mungkin. Kalau itu yang terjadi berarti ada kong kali kong dong. Kita masih menunggu di hari Selasa ya. Nunggu di hari Selasa kita yang pertama ini kita buka ke publik karena ini bukan rahasia. Yang pertama kawan-kawan petugas kebersihan tanyakan itu terkait soal alasan mereka dipecat. Alasan mereka dipecat. Oke, kinerja sesuai dengan mekanisme, tapi apa? Kisi-kisinya ya? Iya, apa? Gitu loh. Kenapa mereka nggak bekerja di hari apa? Iya. Di bulan apa? Kan jelas. Iya. Kan nggak mungkin cuma gara-gara omongan misalnya ada kawannya pekerja ini ngomong itu nggak pernah masuk kerja. Iya, nggak bisa dong. Harus sesuai dengan fakta. Kecuali pengawas datang misalnya mengevaluasi pekerja yang memang dijadwalkan oleh dinas gitu kan, seperti yang kemarin mereka jadwalkan tuh evaluasinya. Kalau UPT Tanjung Karang Pusat dikumpulkan di dinas. Nah, yang lain enggak. Tapi alasan sekretaris dinasnya karena memang waktunya tidak memungkinkan jadi dipanggil ke kantor gitu, dikumpulkan untuk dievaluasi. Tapi selama di kantor ya enggak ngapa-ngapain. Cuman diberikan penjelasan maunya nanti sarana prasarana terpenuhi, dikasihlah sekitar 20 buah sapu. 9 petugas kebersihan itu akan memperjuangkan haknya
sampai kemana pun. Sampai kemana pun. Sampai Wah, kemana pun. terus semangat ya. Harapan mereka apa? Harapannya ya dipekerjakan kembali. Dipekerjakan kembali. Walaupun dengan akhirnya nanti ditunda-tunda lagi gajinya. Nah, itu yang kemudian agak berat ya, kayaknya pusing saya, energinya keterkuras sekali. jadi persoalan kita bersama. Masa harus demo terus? Dia masa demo terus ya, dikritik dulu baru dikeluarkan keluarkan nanti gajinya. dipecat lagi 9 orang yang lain misalnya gitu kan. Kita ngurusin lagi yang dipecat itu gitu kan. Abis itu nanti aksi massa lagi, baru keluarin gaji lagi, dipecat lagi gitu kan. Ini nggak etis dalam era demokrasi. Hal yang seperti ini membuka demokrasi namanya. Iya. Gitu kan. Salah satu membuka demokrasi. Tolong berikan kejelasan kepada 9 petugas kebersihan ini. Gitu. Dan mudah-mudahan di hari Selasa nanti ada ibu wali kota. Ada ibu wali kota mudah-mudahan. Kita kirimkan surat tembusan juga ke wali kota, ke dewan gitu kan. Nah, kami berharap Komisi 3 juga Komisi 3 ini ya jalankanlah fungsi kontrol ya kan, fungsi pengawasannya dijalankan gitu. Orang dulu kami di tanggal 27 Mei itu datang ke dewan itu untuk meminta Dewan Perwakilan Rakyat agar menjamin bahwa orang-orang yang melakukan aksi massa ini tidak dipecat karena melakukan aksi massa gitu kan. Habis itu kita juga rapat. Apa ini mereka saat itu? Iya, respon mereka ya normatif. Oh iya, kami ini memang itu dilindungi undang-undang dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita bertemu lagi di rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 pada saat itu yang hadir Dinas Lingkungan Hidup, kami, terus tugas kebersihan dan Komisi 3. Komisi 3 juga menegaskan bahwa ya tolong diadakan sarana prasarana gaji mereka gitu kan. Tapi karena yang namanya rapat dengar pendapat hanya sebatas itu. Hanya mendengar dan berpendapat. Iya. Hanya dengar namanya dengar pendapat. Iya. Bang Arfan juga jangan berharap lebih juga. Iya. Tapi memang waktu rapat dengar pendapat saya lupa. Saya lupa bahwa itu RDP. Jadi untuk dewan seperti apa hari ini? Mendengar belum ada reaksi. Belum ada reaksi. Sudah surat mencoba komunikasi. Kita kan tembusan surat pengaduan kita itu kita kirim ke dewan juga. Saya nggak tahu sudah sampai atau belum. Tapi dari dewan kita nggak ada ya satu dua orang yang memang mengawal aksi kita, nggak ada ya. Yang secara intens nggak ada. Wakil rakyat loh. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya mungkin bukan konstituennya mungkin mereka. Lain, bukan petugas kebersihan. Iya, mungkin bukan konstituennya mereka kan iya. gitu. Iya. Kalian sih nggak milih saya. Maaf ya 2024 saya nggak nyalon lagi. Panjang. Karena akar persoalannya tidak diselesaikan. Iya. Akar persoalannya nggak ini pasti menguras energi. Menurut Bang Arfan nih, gimana nih energi Bang Arfan yang sudah terbuang dan akan semakin terbuang? Kalau kami ini kan saya pribadi lah gitu. Karena memang yang diajarkan orang tua, kemudian dari didikan sekolah, didikan organisasi gitu. Bahwa saat kita menolong orang, saat kita berusaha untuk memanusiakan manusia, itu harus dengan niat yang tulus dan jangan pernah membantu orang itu dengan setengah-setengah. Iya, akan saya lakukan sampai selesai. Sampai selesai. Tidak iya. Ya kan? Ya. Kecuali saya sudah ditinggalkan mereka yang meninggalkan gitu kan. Ya. Kecuali dari 9 orang ini dan petugas kebersihan lainnya sudah menyerah ya, apalagi ya Bang Arfan ya kan. Ya kan kita ini hanya mendukung mendorong gitu kan. Iya, mendampingi, bukan di depan, bukan di belakang. Bukan, di samping. Ya, samping. Sama kayak istri lah di samping. Belum istri? Belum. Oh, belum. Semoga ya tahun ini lah ya. Enggak mau saya aminin kalau harapan saya gini, harapan saya terkait persoalan petugas kebersihan ini mudah-mudahan pemerintah Kota Bandar Lampung matanya terbuka terang benderang, pikirannya jernih, hatinya bersih. Iya. Iya. Saya nggak berbicara soal hal yang lain-lain, saya berbicara soal kemanusiaan. Dan semoga dibayarkan itu tidak saat-saat 2024 enggak ya? Siapa tahu. Nanti wakil-wakil rakyat pada banyak nih. Akan memperjuangkan segala macam gitu kan. Mungkin ditunggu sampai 2024 kali energinya. Kan di tahun 2023 akhir juga. Di 2024 itu nanti sudah outsourcing honorer itu. Oh iya. Tapi dibantu siap mendukung outsourcing nanti kawan-kawan kan 2024.
pindah, yang petugasnya pindah semua ke outsourcing nanti kita. Kalau itu panjang lah. Panjang ya, kan mau panjang ini kayaknya. Nggak pendek soalnya. Sungguhnya aja pendek. Mainnya panjang ini. Darinya panjang. Ini seolah-olah biasanya kan gini. Kalau saya ngeliat kawan-kawan yang lain itu yang memperpanjang persoalan itu yang menuntut. Iya. Ini yang memperpanjang persoalan yang dituntut. Yang dituntut. Ini aneh sebetulnya. Jadi salah satu tesis lah. Jadi salah satu tesis terkait soal persoalan yang ada di Indonesia. Ini yang menuntut yang memperpanjang persoalan. Padahal ada yang saya lupa. Padahal di RDP itu sudah clear semuanya menurut saya. Saya mungkin dilematis tentang tidak adanya anggaran itu kali ya. Atau mungkin soal ada opini orang yang menyebut bahwa petugas kebersihan ini dipecat, mungkin diikuti nama Kadis Lingkungan Hidup gitu kan. Oh ya. Sehingga di tanggal 31 Mei dikeluarkan surat rekomendasinya. Nah, baru keluar surat pemecatannya sekarang. Oh gitu. Nah, mungkin ya, saya nggak tahu. Waktu tanggapan orang itu tanggal berapa ya kayaknya? Tanggal 30 kalau nggak salah. Tanggal 30. Tanggal Oh, 30. langsung diamini. Mungkin ya. Semoga pikiran, mata, dan hati pemerintah Kota Bandar Lampung terbuka selebar-lebarnya dan mempunyai pikiran yang jernih gitu kan terhadap persoalan petugas kebersihan Kota Bandar Lampung ini dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Iya. Dan saya minta juga kepada Wali Kota Bandar Lampung turun tangan terhadap persoalan ini secara langsung. Iya. Rakyat menilai hari ini bukan kemudian kepala dinas atau yang lain-lainnya yang tidak becus dalam bekerja, tapi Wali Kota Bandar Lampung yang tidak becus Tetap dalam bekerja. kepalanya ya. Walaupun yang menekan itu adalah sekda. Yang naik kan sekda, pejabat, Ya. sekretaris daerah. Ya Tetap. semoga Wali Kota hari ini mendengar gitu kan, melihat dan bisa kemudian memberikan solusi terkait persoalan ini. Itu saja harapan kami. Iya. Dan semoga kebenaran akan terus hidup. Ya, ini saran dan masukan dari sahabat Cawekam, dari Cawekam buat Ibu Wali Kota untuk datangilah atau undanglah kawan-kawan untuk menyelesaikan persoalan P2KBL ya. Dan khususnya untuk 9 orang yang sudah dipecat ini untuk dipekerjakan kembali dan dengan hak-haknya. Yang diundang bukan kami, Mbak. P2KBL. P2KB, saya kan juru bicara nanti sangkanya termasuk saya. Oh. Saya nggak mau ketemu dengan wali kota, nggak ada kepentingan. P2KBL tetap. Saya nggak ada kepentingan dengan wali kota. Beliau kan hanya juru bicara. Saya hanya mewakili kawan-kawan karena hari ini kawan-kawan kaku dalam berorganisasi dan berbicara. Saya mewakili kawan-kawan. Tapi terkait persoalan ini silakan kawan-kawan selesaikan sendiri dengan pemerintah. Karena memang harus ada orang yang bisa mendampingi, menuntut, apalagi petugas kebersihan. Mohon maaf bukannya mendiskreditkan ya, tapi kan mungkin untuk bicara secara formal atau bicara dengan yang aturan-aturan mereka mungkin agak kaku atau belum terlalu tahu. Saya bilang begitu tadi karena saya takut nanti orang-orang di sekeliling Ibu Wali Kota bilang, wah Arpan itu hanya pengen ketemu wali kota. Wali Kota enggak, saya nggak ada kepentingan dengan Wali Kota Bandar Lampung gitu kan. Iya. Iyalah. Kepentingan saya itu terhadap rakyat Bandar Lampung yang hari ini haknya tidak diberikan. Yang Saya punya kepentingan sama Ibu Wali Kota. Apa itu? Pengen tanya itu kenapa P2KBL, terus RT, terus Limnas, ya sama satu lagi itu P3K. Oh ya P3K. Saya ada kepentingan di situ, ingin nanya, pengen curhat. Itu kenapa sih Bu gitu? Kepentingan saya pengen nanya aja. Nanti kita bahas lagi. Iya. Karena intinya P3K ini juga termasuk yang SK dan SPMT-nya belum keluar. Dan jumlahnya 1.100 orang. 1.100 lebih. Wah, ini. Ya, kalau nggak selesai juga ya. Bom waktu juga sih. Waktu juga itu Ibu Wali Kota. Iya, Ibu Wali Kota. Ya, itu saja mungkin Bang Arpan. Semoga pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Ibu Wali Kota bisa mengakomodir persoalan ini dan melihat secara bijak bahwa 9 orang ini bisa dipekerjakan kembali dan diberikan hak-hak mereka, bukan hanya 9 orang ini. Mereka itu ya gaji RT, Limnas dan sebagainya itu. Saya yakin Ibu Wali Kota punya kebijaksanaan dan kebijakan yang sangat luar biasa untuk Bandar Lampung.
Amin. Amin. Kita aminin ya. Amin yang baik. Ya kan? Baik. Terima kasih Bang Arfan. Sama, Sekali Bang lagi Arfan. semoga kegiatannya lancar, Amin, perjuangannya tetap pantang mundur, Amin. ya kan? Dan yang pastinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulistin bersama Arfan ABP. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.